seorang Tiko dengan kondisi mamanya seperti itu, dengan keterbatasannya dia seperti itu, tapi dia tetap merawat walaupun sulit berkomunikasi, tapi Ibu juga kalau diizinkan saya memang mau ke lihat mama ini di sana, seperti itu ya. Berarti untuk perkembangan kondisi mama ini memang cukup membaik, jauh cukup lebih baik. drastis Setelah ya. ditangani medis ya rumah sakit Burahan Sawit, ada hasilnya, karena kan dia minum obat, ada terapi dan sebagainya, dan dia tenang kan di tempat yang memang sebagaimana mestinya beliau dirawat itu ya, dia ada progres yang cukup baik. Untuk estimasi dari rumah sakit sendiri kapan kira-kira untuk balik lagi ke sini dan menyatakan? Belum tahu tuh Mas, belum tahu. Ada yang bilang 2 minggu lagi atau apa, kami juga belum tahu, Mas Tiko juga belum tahu. Doakan saja ya teman-teman ya, terus menyaksikan kisah Tiko dan mama ini supaya mama ini segera pulang. Cuma itu tadi, saya hari ini benar-benar nge-push supaya kamar mama ini plafonnya selesai dicat, kemudian pintu pagernya pintu Depan. kayunya itu semuanya dicat. Hari ini kayaknya bisa selesai. Hordeng sudah dipasang. Nah, besok saya akan laundry kasurnya mama ini. Berikut dengan barang-barang baju kita lihat karena yang bisa kita simpan. Kalau nggak salah ada bantuan lemari juga ya dari tetangga untuk taruh barang-barangnya mama ini. Jadi everything running well gitu, dan Bu Eninya juga getting better sebenarnya. Bunda ada yang nginep sini nggak? Setiap hari. Ada Bunda Lilia? Enggak dong. Yang penting teman-teman konten kreator. Karena kan di sini kita udah ada bantuan perabotan ya. Jadi terima kasih untuk donasi dari daerah Bekasi. Sudah ada 3 kasur. Kipas angin ada berapa ya? Ada 3. Dispenser udah ada 2. Ada lemari laci-laci juga udah ada. Kompor gas yang kecil juga ada. Jadi ya luar biasa ya bantuan dari masyarakat Indonesia yang memperhatikan dan peduli sama Mas Tiko dan Ibu Eni dan kondisi rumah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini membawa kebaikan juga bagi selain kepada mereka ya, kepada kita juga yang menyaksikan bahwa inilah sejatinya sifat dari masyarakat Indonesia, yaitu bergotong royong ya kan. Kita nggak lihat latar belakang dan sebagainya gitu. Tapi ya ini karena sesuatu yang bukan spesial lah, kalau mau dibilang spesial bukan ya, sesuatu yang begitu menggugah perhatian kita semua. Betapa kisah Tiko ini tuh menyedot perasaan dan juga waktu kita ya, karena kan kita akhirnya sering berada di sini. Tapi ya itulah kisah Tiko dan mama ini adalah true story. Bunda, maaf saya terlambat nih. Ya, sebenarnya gue lagi Ya, Bunda, melihat hari ini agendanya apa aja nih Bunda? Agenda hari ini, ini Senin ya, tanggal 16 Januari. Kita ada kerja yang cukup banyak, jadi melibatkan bapak-bapak dari PPSU Kelurahan Jatinegara untuk melakukan pengecatan sisanya, tembok bagian luar, pagar warna biru ya, pagar besi, kemudian pintu-pintu kamar. Dan diutamakan pintu kamarnya mama ini itu dicat dengan produk-produk yang sudah diberikan oleh Propan. Dan saya juga ini sewa scaffolding ya, 3 set supaya bisa melakukan pengecatan yang tinggi-tinggi dengan melibatkan bapak-bapak dari PPSU. Mereka itu juga mengerti ngecat ya, jadi bukan cuma buang sampah atau bersih-bersih ya, tapi mereka juga mengerti. Yang dilibatkan di sini adalah yang mengerti untuk melakukan pengecatan. Itu ya, kita jadi ngecat yang tadi saya katakan. Kemudian aktivitas di dalam, saya masak lagi. Kemarin kita udah mulai menghidupkan dapurnya mama ini dan menggunakan perabotan yang bantuan dari seseorang yang saya tidak tahu siapa. Kita pakai, sisanya perabotannya saya bawa dari rumah, dan sayur-sayurannya juga udah disiapkan ya dari rumah kemarin hari Sabtu. Dan tapi setelah ada aroma masakan gitu ya di rumah ini, jadi back to normal gitu ya. Jadi kalau mungkin lihat Bang Bewok punya channel gitu ya, suasana kayak keluarga, saya kayak ibu kos gitu kan, itu tercipta dengan sangat menyenangkan gitu.
Dan hari ini akhirnya karena saya pikir ada kerja bakti lagi, saya bawa teman-teman Bunda milenial yang lain untuk masak. Menunya beda. Menunya hari ini adalah sayur sop dengan ayam, terong balado. Kemudian kemarin kan ada bantuan tuh sembako ya. Jadi kita gunakan telurnya kita olah, minyak gorengnya kita pakai juga. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah peduli kepada Tiko, kepada rumah ini, kepada para konten kreator. Kita patut syukuri sekaligus mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, gitu aja deh. Doakan saja semuanya ya. Ini pagar diganti atau Bukan, kan dibenarkan? pagar yang sana itu agak nggak susah dibuka Yeah. ya. Tapi jadi kan ya karena berkarat ya, belasan tahun nggak pernah buka tutup. Jadi di grendelnya itu macet gitu. Jadi harus dilakukan las. Ini Pak RT yang kemarin berkoordinasi dengan tukang las. Grendelnya diganti, nanti dipasang. Jadi kan enak ya, pintunya mudah. Baru ntar pengecatan. Jadi kalau misalnya nanti kamu lihat ya, pagar besi semua sudah selesai dicat luar dan dalam dengan warna biru. Seluruh cat warnanya seperti warna asli Mama Eni dan Tiko. Jadi kita nggak rubah, hanya memberi warna yang lebih bersih, lebih baru, tapi krem biru. Kalau pintunya tetap warna kayu, warna coklat, seperti itu ya. Untuk halaman sendiri nih Bunda, kan ini masih terlihat seperti Nanti ini kayaknya ya. Kita utamakan dulu yang bangunan. Prioritas pertama adalah kamarnya Mama Eni dulu, ya kan? Kamar Mama Eni kemarin itu kesulitannya adalah plafon, kan tinggi ya, mereka nggak bisa naik. Nah ini saya udah sewa scaffolding 3 set supaya bisa menjangkau ketinggian 6 meter. Kalau ruang tamu itu kan ya bisa lah ya satu scaffolding. Cuman kalau untuk ruangan tengah itu kan ceilingnya, voidnya tinggi ya, itu harus 3 rangkai didirikan. Dan ini bagian outdoor juga kan dia tinggi, jadi harus ada tambahan alat bantu ini. Ini memudahkan untuk pengecatan sampai bagian atas, seperti itu. Artinya hari ini hanya pengecatan di luar berarti ya? Di luar dulu, di luar dulu sama itu plafonnya kamar Mama Eni. Ya kan? Kamar Mama Eni itu udah 90% ya. Udah 90% rapi. Ada listrik, temboknya udah dicat, lantai marmernya juga udah bersih, ya kan, tinggal plafon aja. Itu udah dikasih hordeng. Ya. Nah, hari ini plafon dicat warna putih. Besok kasurnya Mama Eni mau saya laundry kasur supaya tungaunya itu dibersihkan gitu kan. Kalau udah di laundry kan dia langsung bisa dibersihkan, kering dan harum gitu ya. Nah udah masuk deh ke dalam kamarnya Mama Eni itu, disprein ya kan. Terus barang-barang yang lain juga kita tata lagi. Dan kalau nggak salah dapat bantuan lemari dari tetangga. Betul. Artinya permintaan Ibu Eni hanya tempat tidur berarti ya, yang jangan dirubah gitu? Iya, kalau permintaan sih dia cuman tempat tidur Mama jangan dikemana-manain. Dia cuma berpesan seperti itu. Ya, saya nggak tahu bagaimana Mas Tiko menyampaikannya. Apakah cukup detail gitu bahwa rumah tuh jadi bersih, dicat ini itu, saya nggak tahu bagaimana komunikasinya. Cuman kan yang sudah disampaikan, kasur Mama jangan dikemana-manain. Nah itu yang menjadi perhatian khusus juga. Seperti yang pernah saya sampaikan juga ke Mas Tiko, bila ada bantuan perabotan, bila saya pribadi, saya lebih suka pakai kasur saya. Dalam kondisi apapun saya suka kasur saya. Saya bilang, coba Tiko tanya sama Mama kalau besok bagaimana kalau ada bantuan. Ternyata betul, Mama ini pesannya cuma satu, kasur Mama jangan dikemana-manain. Artinya itu mungkin banyak kenangan ya Bunda ya? Pastilah ya kan. Dia kan tidak, kehidupannya dia kan cuma sepetak itu ya, di dalam ruangan itu saja, dan di kasur itu saja. Dia pasti banyak kenangannya. Mau sejelek apapun ya, ini adalah memori saya ada di sini, seperti itu. Ya, itu harus kita betul-betul kita jaga. Memori itu kita jaga, memori yang positif ya kita jaga. Nah itu yang tahapan selanjutnya, kasur itu akan saya laundry dulu, baru ntar disprein, disimpan, dan kamar ini benar-benar ditutup. Mungkin ada informasi nggak sih Bunda terkait Mama Eni
untuk pulang karena kan banyak masyarakat yang menantikan gitu ya. Belum ya. Kalau untuk kapan pulang itu belum, masih observasi dan perawatan. Tapi perkembangannya Mama Eni itu sudah mandi, bisa mandi sendiri, bisa ganti baju sendiri, bahkan pakai lipstik kalau nggak salah ya. Nah itu artinya dia udah semakin getting better lah, gitu. Lebih lega gitu kan, karena kan dia situasi yang bersih, makanan teratur juga dan diberi pengobatan, gitu. Lebih baik. Artinya perubahannya sangat drastis ya, Iya Bun. loh, ternyata ya, karena kan ya namanya juga orang depresi ya. Iya. Orang depresi. Pada saat dia sudah ditangani oleh medis yang bagaimana how to treatment orang yang depresi, ada hasilnya gitu. Banyak juga orang yang akhirnya banyak mendoakan jadi cepat mungkin ya. Betul. Selain usaha dari kesehatan dari medis gitu kan, doa dari kita semua yang peduli untuk masalah dan kisah ini gitu. Jadi saya bilang memang ini adalah true story antara kisah Mama Eni dengan Tiko, dan true story bagaimana keterlibatan masyarakat dengan berbagai kelompoknya, dengan berbagai latar belakangnya bersatu padu. Kita nggak pandang kamu tuh dari mana, kamu siapa gitu, kayak saya. Siapalah saya, keluarga bukan, wali bukan, tangga juga bukan gitu ya. Tapi saya adalah cuman komunitas berkebaya, kok yang ngurusin begini gitu kan. Ya tapi itu tadi, karena di Bunda Milenial itu ada satu visi misinya sosial dan kemanusiaan. Disinilah kami juga ikut lebur bersama-sama dengan teman-teman konten kreator yang masih betah tidur. Gimana nggak betah? Nah di dalam ada kasur, ada kipas angin. Sama Tiko di dalam ya? Tiko kadang tidur di dalam, kadang juga saya nggak tahu di mana ya dia tidurnya, karena kan saya malam-malam ada di sini gitu. Ada juga kasur yang di rumah sakit yang untuk Mama Tiko nginep juga ada gitu. Makanya dia jarang ada di sini, dia harus warawiri untuk urus-urusan yang lain gitu kan. Kayak kemarin kan dia mau urus ijazah sekolah gitu. Jadi banyak hal yang harus dia urusnya. Jadi kita lah ini yang jadi penjaga gitu, dan saya jadi kayak bundanya para konten kreator, ibu kos gitu kan. Apalagi sekarang gitu kan, saya cuma bantu untuk masak. Mereka seneng lah, menu apapun pokoknya ngariung gitu kan. Kayaknya seru aja gitu. Artinya Bunda Ya? ini kan permasalahan Tiko itu banyak orang gitu ya, jadi banyak menginspirasi lah kasarnya gitu. Iya benar. Pandangan Bunda sendiri seperti apa? Betul kata-kata itu. Saya sendiri memang jadi terinspirasi. Iya. Selain terinspirasi juga introspeksi. Introspeksi kepada hubungan kita di keluarga masing-masing. Iya. Bagaimana? Kita tahu bahwa zaman sekarang anak-anak itu kadang terlalu sibuk dengan dunianya ya. Yeah. Apalagi dunia mereka hanya di dalam genggamannya, di gadgetnya mereka. Mereka cuma lihat apa yang ada di tangannya mereka. Sometimes waktu kebersamaan dengan keluarga tersita dengan apa yang ada di dalam genggamannya itu. Itu adalah introspeksi bagi kita semua. Seorang Tiko dengan kondisi mamanya seperti itu, dengan keterbatasannya dia seperti itu, tapi dia tetap merawat. Walaupun sulit berkomunikasi, tapi dia tetap berkomunikasi dari dia usia mungkin 10-11 tahun sampai until 23 tahun gitu kan. Itu menjadi introspeksi saya. Jadi saya selalu kebetulan keluarga saya juga mengikuti kan kisah ini. Saya selalu cerita sama mereka dia Tiko ya, jangan lupa gitu kan, tetap berkomunikasi sama mama sama papa gitu. Dalam kami di keluarga terbiasa berbicara I love you, baik ke anak ke orang tua. Kami seperti itu di rumah gitu kan. Tapi intensitas berkomunikasi yaitu tadi, mereka memang punya kesibukan masing-masing. Anak saya ada yang kuliah, ada juga yang sudah berumah tangga, ada yang masih SMP gitu. Nah dengan hadirnya True Story Tiko ini, ya saya jadi rajin-rajin di WA deh. Mama lagi ngapain? Mama ke rumah Tiko lagi nggak? Itu ya, jadi inspirasi dan introspeksi bagi kita semua. Dan banyak juga masyarakat yang penasaran dengan kegigihan Tiko selama 12 tahun merawat gitu kondisi ibu dengan keadaan seperti ini. Bahkan ada yang dari luar daerah sendiri, cuman sekedar untuk melihat, mendengar. Iya loh, ada
ada yang dari luar daerah datang ke sini. Saya nggak tahu ya kemarin dari mana ya, Kalimantan apa dari mana gitu ya. Ada yang dari Medan, dari Bandung juga ada. Ya itu tadi saya bilang menjadi perhatian yang luar biasa di awal tahun 2023 ini ya, kisah ini ya. Jadi kalau misalnya boleh saya sampaikan juga, ada 2 anak laki-laki yang menjedot perhatian kita di awal tahun ini. Satunya adalah Tiko dengan kisahnya, satunya lagi adalah Fajar Sad Boy. Yeah. Semuanya adalah dari situasi yang banyak keterbatasan, tetapi menjadi sesuatu nilai yang kita bisa lihat di anak 2 ini gitu ya. Itu sih kita nggak habis amazing aja gitu ya dengan baik Tiko maupun Fajar, dengan apa yang terjadi, perubahan yang terjadi kepada mereka berdua gitu. Cuma kalau saya nggak di sana ya, saya konsentrasi di sisi kemanusiaan dengan Tiko. Awal tahun 2023 kita haru biru lah istilahnya ya dengan kisah-kisah anak-anak ini gitu. Bunda, mungkin ya. Mungkin kan Bunda juga di sini kan sebagai komunitas Bunda Berkebaya yang istilahnya kesana kemari gitu ya. Jadi ajang kampanye buat menyampaikan kisah ini nggak sih ke masyarakat? Kalau untuk menceritakan, ya pasti kita viralnya kisah Tiko dan rumah ini tuh tanpa harus saya bercerita, mereka semua terus mengikuti, apalagi anggota saya. Yeah. Anggota saya kan benar-benar terlibat secara intens juga. Menjadi hal yang positif buat semua, seperti tadi dibilang, menjadi inspirasi dan introspeksi kisah ini. Nah, sementara kalau dari sisi saya sebagai komunitas berkebaya yang terlibat dan lebur di masalah atau kisah ini, tadi dari segi kemanusiaan ya, dari segi kemanusiaan, dengan dibalut dengan budaya. Ada tiga visi misinya Bunda Milenial: budaya, sosial, dan kemanusiaan. Selain itu, masalah berkebaya, teman-teman harus ketahui bahwa pada saat ini, bukan saat ini ya, beberapa waktu yang lalu, banyak komunitas berkebaya yang jumlahnya ratusan, dengan jumlah anggotanya itu sampai ratusan ribu di seluruh Indonesia. Kami sedang menggiatkan usaha dari hulu ke hilir agar kebaya ini bisa disosialisasikan di mana saja, supaya pengajuan kepada UNESCO bahwa kebaya adalah warisan budaya tak benda itu bisa diterima. Sebab negara tetangga juga sedang mengupayakan hal yang sama. Kebaya mau diklaim oleh negara lain. Apakah kita mau diam? Apakah kita mau duduk-duduk saja? Tentu tidak, bukan? Nah, itulah sebabnya walaupun di sini tidak terkait langsung dengan hal busana, tapi karena visi dan misi Bunda Milenial ada sosial dan kemanusiaan, ya saya tetap hadir sambil saya kasih tahu sama semua channel-channel YouTube yang generasi muda semua, pakai kebaya itu gampang, mudah, nggak gerah, ringkes, tapi tetap anggun, cantik, dan memperkenalkan bahwa saya dari Indonesia. Seperti itu. Enggak, kalau cerita dari sosok Tiko dengan ibunya sendiri, hal positif apa yang bisa dipetik begitu untuk masyarakat umum begitu? Ya, itu kebakti anak begitu salah satunya. Apa aja menurut Bunda? Kan ada pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak kan sepanjang badan kan. Itu kan pepatah ya. Tapi kalau dari Tiko ternyata enggak. Dia kasihnya juga sepanjang jalan gitu kan, sepanjang jalan dengan situasi yang kita sudah ketahui bersama. Dia nggak mau mamanya dievakuasi karena dia takut ditinggalkan, ya kan? Karena bayangkan dia yang masih usia 10-11 tahun hidup cuma berdua di dunia ini. Aku hanya punya mama, jadi jangan pisahkan aku dengan mamaku, gitu kan? Nah, itu kan ikatan yang luar biasa ya, dari seorang anak, dan dia berusaha untuk struggle of life, dia survive dengan kondisi yang masih kecil sampai hari ini kita bisa lihat dia masih terus mendampingi, merawat, dan memperhatikan Mama Eni gitu ya. Itulah saya bilang awal Januari ini tuh betul-betul mengharu biru seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan kita semua jadi berlomba-lomba ingin memberikan kebaikan, ingin memberikan sesuatu yang berarti
kepada Tiko, kepada rumah ini, dan kepada mama ini. Jadi nilai positifnya adalah itu, menjadi inspirasi dan juga introspeksi bagi kita masing-masing keluarga. Siap. Oke, makasih Bunda.